Oke, halo teman-teman SB60. Hari ini di pertemuan 3 kita bakal membahas mengenai produksi dan pertumbuhan. Nah, di produksi dan pertumbuhan ini ada beberapa pertanyaan lah yang kita coba jawab gitu. Nah, yang pertama ini konsepnya dulu. Dalam jangka panjang, yang mendominasi itu bukan fluktuasi, tetapi pertumbuhan. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang menentukan pertumbuhan? Kan itu. Jadi kalau teman-teman sering lihat chart atau apa ya gitu, eh, itu mungkin emang ada naik turunnya kan. Cuman kalau kita tarik garis historisan ke belakang, itu tarik lebih panjang lagi itu ada trennya gitu. Nah itu yang kita coba mau bahas mengenai tren pertumbuhan. Nah pertumbuhan, nah sekarang apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah peningkatan yang stabil dalam output agregat dari waktu ke waktu gitu. Nah, mengapa pertumbuhan ini penting? Karena pertumbuhan menentukan standar hidup. Nah, bagaimana cara kita mengetahui standar hidup meningkat atau menurun? Nah, caranya itu dengan melihat output yang dihasilkan per orang gitu. Habis itu bagaimana caranya kita mengukur output per orang? Nah, dengan melihat PDB real per kapita atau GDP real per kapita. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita membandingkan apakah bi apakah kita bisa membandingkan standar hidup di negara A dengan, di negara B? Itu bisa. Kita dapat membandingkan standar hidup antar negara dengan menggunakan purchasing power parity atau paritas daya beli. Paritas daya beli digunakan karena nilai tukar dan tingkat harga yang berbeda antar negara. Nah, untuk purchasing power parity ini atau paritas daya beli, mungkin di sesi ini nggak bakal kita bahas terlalu jauh, cuman pengalaman aja buat kalian dan mungkin ini karena ini cukup menarik ya buat kalian bisa kulik sendiri gitu. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi udah ada beberapa jawabannya, tapi di next slide-nya bakal kita bahas lebih dalam gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi mengenai faktor penentu pertumbuhan itu apa aja? Nah, sebenarnya ada 4, gitu kan. Modal, sumber daya manusia, sumber daya alam, sama teknologi. Nah, dari faktor-faktor tersebut itu dibuat fungsinya gitu, fungsi produksi gitu. Jadi, fungsi produksi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan output yang dihasilkan gitu. Nah, input ini bisa diartikan juga faktor faktor produksi gitu ya. Nah, ini faktor-faktor penentu pertumbuhan itu juga dimasukkan ke faktor produksi gitu. Nah, ini fungsinya itu Y sama dengan A, fungsi dari L, labor, K, physical capital, H, human capital, N, natural resource gitu. Kalau misalkan kalian cermati sama memang. Jadi yang dalam kurung ini sama kayak faktor penentu pertumbuhan. Nah, kecuali untuk teknologi. A di sini itu teknologi ya teman-teman. Dan A di sini eh, fungsinya itu sebagai apa ya, daya ungkit lah gitu, yang bisa meningkatkan eh, produksi gitu. Jadi semakin teknologinya bagus, produksinya semakin banyak juga gitu. Regardless dengan labor yang dia punya, uh, physical capital, human capital, natural resource itu pasti dengan teknologi akan meningkatkan total output gitu atau produksi. Next. Nah, jadi sebenarnya gampangnya tuh ada 2 skenario lah, gimana kita itu bisa meningkatkan output gitu atau meningkatkan produksi. Yang pertama itu constant return to capital.
Nah, apa sih constant return to capital ini? Peningkatan dalam skala produksi akan meningkatkan output dengan skala yang sama gitu. Nah, maksudnya apa? Peningkatan L sebesar X, K sebesar X, H sebesar X, N sebesar X, itu pasti akan meningkatkan Y sebesar X gitu. Sebagai contohnya gini, misalkan kita eh, meningkatkan apa ya, faktor produksi. Faktor produksinya kan tadi labor, physical capital, human capital, sama natural resources gitu kan. Kita tingkatin sebesar 3 kali nih, misalkan kali 3 semua. Itu kan skala produksinya bertambah kan semua ini dengan nilai dengan sebesar eh, 3 kali gitu. Nah, Y-nya atau outputnya juga bakal meningkat sebesar 3 kali gitu. Nah, di sisi lain ada constant return to factor. Nah, apa sih constant return to factor itu? Constant return to factor adalah peningkatan output karena peningkatan salah satu faktor produksi gitu. Nah, notes ya, peningkatan ini peningkatan hanya pada salah satu faktor produksi akan mengakibatkan diminishing return gitu. Jadi kalau dalam constant return to factor itu dari faktor produksi yang ada kayak labor, tadi itu physical capital dan lain-lainnya itu dia cuma salah satunya aja antara labornya atau physical capitalnya atau human capitalnya atau natural resourcesnya aja gitu. Nah, ini tuh bisa menyebabkan diminishing return. Jadi ibaratnya diminishing return gini, misalkan kalian bergerak di usaha apa ya, pertanian gitu. Nah, ini kan misalkan berarti kan simpelnya kalau di pertanian kan ada labor, ada orangnya gitu kan, ada petaninya, ada capital, physical capital, ada sawahnya, ada ladangnya gitu kan. Yang dimaksud dimension return itu ketika kalian terus menambah labor dan lahannya itu tetap, itu kan misalkan kalau ladangnya udah penuh orang, udah penuh petani, dan kalian tambahin satu petani lagi, itu nggak bakal ningkatin produksi dari ladang tersebut gitu, dari usaha kalian, karena itu nggak balance antara eh, ladang yang ada sama petani yang ada, petaninya kebanyakan gitu. Oke, next. Nah, kita sekarang membahas masih berhubungan sama tadi, hubungan output per pekerja dengan modal per pekerja gitu. Nah, jadi hubungannya itu ini ya, apa namanya? eh F itu fungsi ya. Fungsinya itu eh sorry. Output per pekerja itu sama dengan fungsi output fungsi modal pekerja, modal per pekerja gitu. Jadi apa key takeaways-nya adalah jumlah output per pekerja tergantung pada jumlah modal per pekerja. Tapi pada titik tertentu penambahan modal per pekerja tidak akan menambahkan output per pekerja secara signifikan. Tadi yang sempat gue jelasin juga mengenai diminishing returns. Itu konsepnya sama. Jadi kalau misalkan kalian lihat kurva ini, jadi kan yang sumbu X-nya itu kan modal per pekerja, yang sumbu Y-nya itu kan output per pekerja gitu kan. Nah ini dia nambahin modal per, per pekerja, hasilnya eh, A, akutip ya. Misal akutip itu adalah output yang dihasilkan per pekerja gitu. Ini nambah modal lagi di B, modal per pekerja, habis itu hasilnya itu B kutip lagi output per pekerjanya. Tapi nah habis itu sampai ke C kan, banyak nih modal yang ditambahin dari B ke C. Kita mulai ngeliat bahwa gain-nya atau output per pekerjanya itu nggak sebanding dengan peningkatan yang ada gitu. Nah,
Lebih kelihatan lagi di bagian yang C ke D gitu. Penambahan output pekerja dari titik C ke D itu gain yang didapatkan atau output per pekerja yang didapatkan itu nggak signifikan gitu. Itu karena tadi case-nya itu mengenai yang ladang sawah sama si petaninya itu gitu. Nah, eh, oke, sekarang mengenai tadi kan gue sempat jelasin tentang teknologi sebagai daya ungkit. Nah, itu mungkin bisa digambarin di sini gitu. Peningkatan teknologi menggeser faktor produksi ke atas, yang mengarah pada peningkatan output per pekerja untuk tingkat modal tertentu per pekerja gitu. Untuk tingkat, let's say untuk tingkat modal yang sama gitu, KN yang ini, yang KN biasa bukan KN kutip, itu ditambahkan dengan eh, tadi kan, misalkan teknologi yang lebih mutakhir lah dengan eh, tingkat yang sama gitu. Ini kan titiknya kan nggak bergerak kan, kapital per worker kan nggak ditambahin kan. Dengan kapital per worker yang sama gitu atau modal per pekerja yang sama, ketika ditambahin A atau faktor teknologi yang lebih bagus, dia bisa menggeser kurva ke atas gitu tanpa menambah kapital per workernya. Karena teknologi itu akan mengoptimalkan gitu faktor produksi yang udah ada gitu. Oke. Oke. Nah, ini last ya mengenai kebijakan pemerintah yang meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Yang pertama itu ada mendorong tabungan dan investasi. Nah, kenapa sih tabungan dan investasi itu penting? Mungkin di pertemuan selanjutnya bakal dibahas, cuman simpel lagi nih. Eh, Tabungan dan investasi itu penting untuk produksi di masa yang akan datang gitu. Sebagai faktor produksi yang di masa yang akan datang. Habis itu kebijakan-kebijakan yang mendorong investasi dari luar negeri itu juga bagus untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Karena eh, investasi dari luar negeri kayak foreign direct investment atau foreign portfolio investment itu bakal meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri. Nah, mendorong pendidikan dan pelatihan. Mendorong pendidikan dan pelatihan ini berkaitan ke human capital. Kalau kalian masih ingat di slide sebelumnya, faktor produksi itu apa aja. Nah, pendidikan dan pelatihan ini berdampak ke human capital. Nah, menetapkan hak milik yang aman dan menjaga stabilitas politik itu juga penting eh, untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Karena eh, bisnis itu harus perlu beroperasi di eh, lingkungan yang kondusif lah gitu, yang aturannya jelas, yang stabilitas politiknya ada gitu. Nah, produktivitas juga sorry, kebijakan yang mempromosikan perdagangan bebas itu juga dapat meningkatkan produktivitas gitu. Nah, mempromosikan penelitian dan pengembangan. Jadi kebijakan yang mempromosikan penelitian dan pengembangan juga berdampak positif ke meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Karena ini berpengaruh ke faktor A tadi yaitu teknologi ya. Jadi kan kalau kita ingat tadi kan kita bahas teknologi sebagai pengungkit lah yang bisa menggeser kurva kurva output per worker itu jadi ke atas gitu. Yang bisa mengoptimalkan faktor produksi yang ada gitu. Oke, mungkin ini sebagai slide terakhir. Thank you yang udah menyimak. Eh, Kalau ada pertanyaan, sok aja PC gue atau
apapun itu tanya di kalau ketemu tanya aja, gue open banget, santai aja. Oke, thank you very much, bye bye guys, semangat. Udah mau dekat lagi, udah mau dekat UTS, semangat belajarnya gitu. Jaga kesehatan. Oke, thank you.